Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama channelnya Markas Cabe ya. Masih membahas seputaran perawatan cabe Ori 212 saya dan Cyber 77. Dan di kesempatan kali ini, di sore yang cerah ini ya, kita akan melakukan penyepraian teman-teman. Untuk cabai rawit kita akan menyepraikan nutrisi daunnya supaya daunnya itu lebih sehat lagi ya, menggunakan asam amino dan Gandasil D. Oke teman-teman, untuk perkembangan cabai rawit hari ini di 22 HST ini, alhamdulillah tanamannya masih subur ya. Semoga kedepannya tidak ada terkendala dan tetap subur dan aman hingga panennya berlimpah, amin. Dan untuk penyepraian kali ini saya gunakan metodenya petani jawara ya. Jadi tuh dia penyepraiannya itu 4 hari sekali sesuai SOP-nya. Itu pengocorannya seminggu sekali teman-teman. Untuk perawatannya juga full menggunakan SOP-nya petani jawara. Untuk perkembangan seperti pakcoynya ini alhamdulillah sudah mulai subur ya, tuh sehat-sehat, hijau-hijau. Sebentar lagi kita akan panen teman-teman untuk tumpang sari pakcoynya ya. Nah seperti ini 22 HST, batangnya juga udah kuat teman-teman. Lihat nih, tuh batangnya udah kuat, daunnya alhamdulillah tidak terlalu lebar. Karena kalau terlalu lebar itu gampang atau terkena penyakit atau hama itu sangat rentan sekali teman-teman. Jadi hama itu paling suka daunnya itu sampai lebar-lebar gitu teman-teman. Jadi bisa sampai segini, masih usia segini ya. Itu saya tidak anjurkan untuk menguatkan yang namanya daunnya itu supaya lebar itu ya. Tidak, saya hanya seperti ini saja nih, udah cukup baik lah segini nih. Karena daun bisa lebar itu karena perawatannya ya. Bisa kalian tambahkan dengan asam amino atau tinggikan dengan seperti pupuknya untuk batang dan daunnya itu supaya kuat dan daunnya juga lebar-lebar. Itu gunakan NPK atau asam amino ya, supaya daunnya itu lebih besar dan hijau gitu. Tapi saya tidak menganjurkan karena saya senangnya yang seperti ini teman-teman. Dan untuk penyepraian kali ini kita akan masukkan juga fungisidanya supaya bercak daunnya ini rontok ya, tambah rontok lagi seperti ini. Nah ini udah kering teman-teman, ini udah kering ya, ini tinggal rontoknya aja tuh. Nah seperti ini, biarkan saja ini kawan-kawan. Oke, tanpa berlama-lama, waktunya juga sudah sore teman-teman, kita lanjut aja peracikannya. Untuk bahan-bahannya apa saja, simak terus yang video berikut ini. Ini bahan-bahan yang saya gunakan ya untuk hari ini, masih tetap sama, masih ada asam amino, perekat untuk nutrisi daunnya seperti Gandasil D dan Ultradap, dan antrakolnya untuk fungisidanya, dan kalsiumnya untuk menjaga ketahanan imun tanaman tersebut menggunakan manohara atau kalsiumnya ya. Dan di sini saya juga menggunakan perekatnya supaya tidak mudah tercuci air hujan. Dan untuk takaran yang saya pakai masing-masing 1 sendok makan saja teman-teman. Ini Gandasil 1 sendok dan Ambition 1 sendok, Antrakol 1 sendok, Manohara 1 sendok, Ultradap juga 1 sendok. Dan kegunaannya untuk Gandasil, dia untuk menyempurnakan atau menghijaukan daun ya. Ini di sini Gandasil D. Jika nanti sudah masuk masa generatif, kita menggunakan yang B, jangan yang D teman-teman. Nah di sini udah ada nitrogen dan fosfatnya ya, dan ada kaliumnya juga 15%. Untuk asam amino kita menggunakan 1 sendok makan juga. Di sini saya pakai Ambition. Ini untuk menghijaukan daun juga bisa, untuk melebarkan daun juga bisa. Ketika teman-teman mengaplikasikan Ambition ini terlalu banyak, maka efeknya itu ke daun itu dia bisa lebar juga teman-teman. Menggunakan asam amino ini produknya dari Bayer. Nah, untuk takarannya aja 1 sendok ya teman-teman. Dan untuk antrakol kita fungisida, kita tetap menggunakan dari produknya Bayer. Nah, ini antrakol teman-teman, baru 1 sendok makan dan
dari awal pengaplikasian kita menggunakan Antrakol saja. Ini fungisida kontak yang bersifat protektif ya teman-teman, bisa mengatasi bercak daun, hawar daun dan lain-lain. Untuk bahan aktifnya ini Propinet 70%. Untuk takaran tadi sudah saya sebutkan 1 sendok makan. Dan untuk Ultradap, nah di sini ini bisa untuk memperbesar batang atau memunculkan tunas baru ya, karena di sini tinggi fosfatnya teman-teman. Untuk fosfatnya itu 60% dan nitrogennya 12%. Dan kalsium kita menggunakan Manohara ini. Di sini kalsiumnya sangat tinggi ya, 96,11% untuk kalsium karbonatnya. Untuk mes 2500, partikelnya lebih halus. Untuk takaran kita gunakan 1 sendok. Untuk perekat kita gunakan masih tetap Liontin. Ini andalan saya ya, Liontin, perekat perata penembus pembasah, supaya tidak mudah tercuci air hujan untuk nutrisinya ketika menempel di daun. Untuk takarannya kita menggunakan 10 ml aja teman-teman. Oke, kita racik bahan-bahannya, simak terus videonya yang berikut ini, jangan di skip-skip teman-teman. Bom.